Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi belajar bersama Bu Suci. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, seperti biasa ya, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, materi apa ya yang kita pelajari hari ini? Ayo, materi yang kita pelajari hari ini, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada gambar petani sedang menanam padi. Nah, padi-padi ini dirawat oleh petani hingga padinya menjadi menguning. Setelah menguning nantinya akan dipanen. Nah, hasil menanam padi hingga dipanen ini dinamakan dengan produksi. Kemudian beras-beras ini nanti akan disalurkan kepada pedagang yang jual di pasar ataupun di toko-toko. Nah, ini penyaluran yang dinamakan dengan distribusi. Kemudian kita membeli beras di toko, lalu beras itu dimasak dan dimakan bersama. Itu namanya disebut dengan konsumsi. Nah, dari kegiatan produksi, distribusi, konsumsi ini dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Nah, untuk lebih pahamnya anak-anak, ayo kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lalu apa sajakah ya kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi lainnya yaitu produksi. Apa itu produksi? Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi lainnya yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Nah, anak-anak, kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan hidup. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai konsumen dan cepat dan tepat. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, konsumsi di sini diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu.
pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Dari sini anak-anak sudah paham? Bagaimana anak-anak sudah paham? Hari ini kita sudah belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dari sini apabila anak-anak belum paham, anak-anak boleh tanyakan kepada Bu Suci atau di kolom komentar ya. Pokoknya tentang materi hari ini. Nah, anak-anak harus selalu semangat ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Sekian belajar hari ini. Bu Suci akhiri. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.